Aku masih menuliskan resep obat untuk pasien remaja perempuan yang baru saja selesai aku periksa. Dia datang bersama ibunya. Aku mengajaknya mengobrol dan sekalian memberi peringatan untuknya agar tidak makan makanan yang pedas dulu. Saat aku masih sibuk menulis, tiba-tiba saja pasienku itu berkata, "Dokter, kau cantik." "Hei, jangan mengganggu konsentrasi dokter." "Tidak sopan," tegur ibunya dengan suara pelan namun tegas. Aku pun tersenyum lembut. Setelah selesai menulis resep, aku menatapnya dan berkata, "Kau juga cantik. Jauh lebih cantik." Remaja itu bersama ibunya beranjak keluar dari ruanganku setelah selesai periksa, pun juga sudah aku berikan resep obat yang akan mereka bawa ke apotek rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 siang. Perawat yang membantuku memberitahu kalau tidak ada pasien lagi sampai jam istirahatku selesai pukul 2 nanti. Jadi, aku pun berniat keluar dari ruanganku karena ingin makan siang. "Apa kau mau makan di kantin, Dok? Aku bisa menyuruh penjaga kantin agar segera menyiapkan makanan untukmu," kata perawat. "Tidak perlu, terima kasih. Siang ini aku ingin makan di luar," jawabku. "Oh, begitu rupanya. Baiklah, Dok." Perawat berpamitan untuk keluar lebih dulu karena ingin memberikan catatan tagihan pengobatan ke kasir rumah sakit. Aku mengiyakan. Setelah sedikit merapikan mejaku, aku pun menyusul keluar. Baru saja membuka pintu, aku langsung berpapasan dengan Dr. Nolan yang ternyata baru akan ke ruanganku. Pria berusia 35 tahun itu awalnya sibuk menatap ponsel, dia langsung menghentikan langkahnya begitu menyadari pintu ruanganku terbuka. Pakaian Dr. Nolan sudah berganti. Dia tak lagi memakai scrub suits atau seragam ruang operasi seperti tadi pagi, kini dia justru sudah memakai pakaian biasa yang dibalut oleh jas dokter berwarna putih dan berlengan panjang miliknya. Dia memasukkan ponsel ke saku celananya. "Operasinya sudah selesai, Dok?" tanyaku sambil tersenyum menyapanya. "Ya, sudah. Aku langsung ke sini setelah berbenah sedikit. Mau pergi sekarang? Aku sudah agak lapar." Dr. Nolan menyunggingkan senyum karena melihatku memamerkan cengiranku saat bilang lapar. Kami berjalan menyusuri koridor. Mengingat lift biasanya ramai siang hari begini, kami sepakat untuk turun ke lobi menggunakan tangga saja. Oh, letak ruanganku di lantai 2, jadi hanya perlu menuruni 1 lantai. "Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu, Dr. Lily?" Aku menoleh pada Dr. Nolan di sampingku. Merespons pertanyaannya, aku pun mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja. Silakan. Kau benar-benar sudah menikah, ya?" Pertanyaan itu berhasil membuatku tercenung. Lebih dari 3 minggu yang lalu, semenjak aku kembali bekerja setelah menikah dengan Elliot, rekan-rekanku di rumah sakit memang tahu soal pernikahanku. Namun tentunya, mereka tidak tahu apa-apa soal latar belakang mengerikan macam apa yang membuatku harus menikah dengan Elliot. Aku pun juga mengundang beberapa dokter umum dari rumah sakit yang 2 diantaranya adalah karibku semasa kuliah. Saat itu aku tidak mengundang Dr. Nolan. Bukan karena tidak mau, tetapi karena dia sedang pergi ke luar kota, ditambah malam sebelumnya melaksanakan operasi untuk pasien pengidap tumor. Dan sejak aku menikah, Dr. Nolan sama sekali tidak pernah membicarakan atau bahkan menanyakan apa-apa padaku terkait pernikahanku. Inilah pertama kalinya dia mengungkit soal hal tersebut. Aku pun tersenyum padanya. "Ya, Dok." "Oh." Tanggapan singkat Dr. Nolan tidak membuatku merasa terganggu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Justru aku merasa bersyukur jika dia tidak bertanya lebih lanjut soal pernikahanku, karena jika dibahas pun rasanya agak memuakkan. Wanita mana yang benar-benar mau dinikahi secara kontrak hanya untuk pamor dan memberikan keturunan? Kalau boleh tahu, suamimu dokter dari rumah sakit mana? Apakah sudah memakai jas lengan panjang? Tanya Dr. Nolan kemudian. Dia bukan dokter. Bukan pula dokter spesialis, jawabku.
Kedua alis Dr. Nolan terangkat. Pria berhidung arcet yang memiliki bibir tipis itu terlihat heran. Aku mengira kau menikah dengan sesama dokter. Tidak, dok. Aku menggeleng pelan untuk menanggapi. Lalu, siapa dan bagaimana suamimu? Aku agak heran saat ternyata Dr. Nolan bertanya lebih lanjut. Memang tak bertanya soal berjalannya pernikahanku, tetapi justru mempertanyakan serius tentang siapa suamiku. Mengingat Dr. Nolan adalah dokter spesialis sekaligus seniorku, pun juga dokter yang selama ini membantuku dalam banyak hal sejak aku masih koas, aku merasa agak tidak enak hati jika tidak memberikan tanggapan. Karena itulah, aku pun menjawab, suamiku. Dia pebisnis. Kata suamiku, yang aku sebutkan dalam pembicaraan ini, entah mengapa terasa berat sekali. Baru kali pertama aku membahas soal Elliot dengan orang lain semenjak 3 minggu kami resmi menikah. Bahkan dengan karibku yang lain pun ogah sekali aku membahasnya. Oh, begitu rupanya. Dr. Nolan bergumam pelan. Tak ada pembicaraan apapun lagi ketika kami berjalan beriringan keluar dari lobi rumah sakit dan menyusuri halaman untuk menuju gerbang. Aku mengulung bibirku karena mendadak jadi merasa canggung. Apakah restorannya ramai? Tanyaku untuk kembali membuka pembicaraan. Sepertinya tidak. Kau bilang baru buka, kan? Biasanya restoran yang baru buka di dekat sini, pasti selalu ramai. Ya, tapi setahuku ramai saat jam makan malam saja. Makanya aku mengajakmu ke sana saat makan siang agar sepi. Setelah keluar dari gerbang rumah sakit, aku dan Dr. Nolan menyusuri trotoar untuk berjalan sedikit ke area penyeberangan, karena letak restoran berada di seberang area rumah sakit. Di siang hari begini, sudah menjadi kebiasaan umum jika jalanan tampak ramai di pusat Manhattan, New York. Walaupun ramai, setidaknya kali ini tidak sampai padat merayap seperti biasanya. Aku tidak akan menyebut kondisi jalan siang ini sebagai hal yang langka, tetapi ini cukup melegakan untuk dilihat. Ketika kami masih berjalan di trotoar, tiba-tiba saja sebuah Maserati hitam menepi ke dekat trotoar. Awalnya aku mengira kalau mungkin Maserati itu hanya sedang melipir saja, tetapi ternyata malah benar-benar berhenti tepat di sampingku dan Dr. Nolan. Posisi berdiriku pun kebetulan juga di pinggir, sementara Dr. Nolan di bagian dalam jalan. Langkahku melambat dan akhirnya terhenti saat kaca jendela mobil mewah itu bergerak turun. Sontak aku terperangah kala melihat pengemudi yang ada di dalamnya. Elliot. Gumamku. Elliot menatapku dan terdiam, sama seperti aku yang jelas membisu karena Agat melihatnya. Sejenak kemudian, Elliot menyadari kalau aku tidak sedang sendirian saat ini. Dia melirik Dr. Nolan yang ada di sebelahku, lalu memandanginya dengan serius. Aku tahu Elliot memang adalah orang yang hampir setiap saat selalu terlihat serius. Namun kali ini, sedikit kerutan konsentrasi yang tercipta di keningnya, jelas menunjukkan kalau dia sedang intens menatap Dr. Nolan. Aku tak tahu apa yang sedang dia pikirkan sekarang, mungkin sedang mengingat-ingat apakah Dr. Nolan ada di acara pernikahan kami waktu itu atau tidak. Kau sedang apa di sini? Tanyaku padanya. Elliot pun kembali menatapku. Dia membuka kunci mobilnya, lalu berkata, masuklah. Aku menunjuk wajahku sendiri menggunakan jari telunjuk. Tapi, aku tidak bisa. Aku ingin makan siang dengan rekanku. Siapa dia? Temanmu? Dr. Nolan bertanya padaku. Sebelum aku menjawab pertanyaan Dr. Nolan, Elliot sudah lebih dulu turun dari mobil. Pria berdasi merah itu menatapku dengan dingin. Mungkin karena tadi aku mengatakan kalau aku tidak bisa masuk ke mobilnya, dia terpantik untuk emosi karena aku terang-terangan menolak perintah yang dia berikan. Sorot mata coklatnya sangat tajam menusuk, mengisyaratkanku untuk segera masuk ke mobil. Aku pun menghela napas. Sambil menatap Dr. Nolan di sebelahku, aku berkata, dia suamiku, Dok. Maafkan aku.
Sepertinya kami ada keperluan lain siang ini, jadi aku tidak bisa ikut ke restoran bersamamu. Dr. Nolan diam menatap Elliot. Aku tidak tahu dia diam karena permintaan maafku, atau justru hanya setelah mengetahui pengendara Maserati di samping kami adalah suamiku dan malah tidak benar-benar mendengar permintaan maafku. Sebagai gantinya, besok aku akan mentraktirmu makan siang. Aku menambahkan. Dr. Nolan mengembuskan napas panjang. Dia tersenyum simpul sambil mengangguk singkat, lalu mengusap bahu kananku. Tidak masalah. Cukup lama Dr. Nolan memegang bahuku seperti itu dan mengusap-usapnya. Aku tidak yakin penglihatanku benar atau tidak, tetapi ketika aku menoleh pada Elliot, pria yang secara harfiah adalah suamiku itu terlihat mengernyitkan kening sambil menatap tangan Dr. Nolan di bahuku. Beberapa menit kemudian, setelah Dr. Nolan beranjak pergi, aku pun mengikuti Elliot untuk masuk ke mobilnya. Aku duduk di kursi belakang. Elliot yang sudah duduk di kursi kemudi pun menoleh ke belakang untuk menatapku. Dengan suara baritonnya yang tegas, dia bertanya, "Apa yang kau lakukan di situ?" Aku. Memangnya aku harus bagaimana? Kau duduk di belakang dan aku di depan sini, dengan begitu kau ingin membuatku terlihat seperti sopir pribadimu. Ketus Elliot. Bukan begitu. Ucapan Elliot memang tak salah. Posisiku di kursi belakang padahal kursi depan kosong, tak ayal membuatnya jadi terlihat seperti sedang menyopiriku. Aku menghela napas. Mengerti isyarat dari tatapan mengerikannya saat ini, aku pun segera turun dari mobil dan berpindah posisi ke kursi depan, persis di samping Elliot. Elliot sudah memegang setir dan akan menjalankan mobilnya, tetapi aku langsung menggenggam lengan Elliot untuk menahan pria itu. Dia menatap tanganku yang menyentuh lengannya, lalu beralih menatap wajahku. Aku pun tersadar kalau aku baru saja lancang menyentuhnya. Dia mungkin tidak terima. Jadi, aku buru-buru menarik tanganku dan meminta maaf padanya. Aku hanya ingin bertanya, kataku, kenapa kau ada di sekitar sini, lalu mendadak menyuruhku masuk ke mobilmu. Makan siang, jawabnya. Makan siang. Maksudmu? Kau mau makan siang denganku? Aku menatapnya heran sekaligus tak percaya. Anomali dadakan macam apa ini? Setelah tadi pagi mendadak menanyakan aku pergi ke gedung Wesley Group menggunakan apa, sekarang dia datang untuk makan siang denganku. Kau kira aku mau makan siang denganmu? Elliot menatapku dengan sebelah alisnya yang terangkat. Untuk yang kesekian kali, tatapannya merendahkanku lagi. Aku bergeming. Aku tidak tahu sebenarnya seberapa nista diriku di mata Elliot. Namun jujur saja, tiap kali dia menatapku seperti ini, aku sangat tersinggung dan merasa rendah sekali. Apakah semata-mata karena aku adalah anak dari orang yang dia bantu? Apakah dia hanya ingin menunjukkan sikap arogannya? Atau justru lebih dari itu? Mungkin dia membenciku setengah mati karena aku telah mengambil posisi kekasihnya dengan menjadi istrinya. Kalau bukan karena ibuku yang mendadak meneleponku, lalu bilang kalau dia sudah memesan meja di restoran untuk kita dan memaksaku menjemputmu, aku tidak akan mau membuang waktu berhargaku untuk jauh-jauh ke sini. Seketika aku terdiam. Ternyata kedatangannya yang mendadak adalah demi menuruti keinginan ibunya. Harusnya aku juga sadar, tidak mungkin manusia di sampingku ini mendadak berubah 180 derajat. Elliot mulai melajukan mobil menyusuri jalan raya yang ramai lancar siang ini. Aku memilih untuk sibuk menatap ke jendela di sebelahku, memandangi apa saja yang ada di luar sana. Butuh waktu hampir 15 menit sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah restoran Italia yang terletak di dekat perbatasan Manhattan dan Brooklyn. Sejak dari rumah sakit, aku tidak melepas jas putihku, karena awalnya memang niatku hanya akan makan siang di restoran dekat rumah sakit. Dan sekarang, aku pun buru-buru melepas jas putihku itu, sebab tak mungkin aku masuk ke restoran mewah tersebut memakai pakaian dokter begini. Aku pun turun dari mobil bersama Elliot,
lalu kami berjalan beriringan untuk masuk ke restoran. Sesekali aku melirik Elliot di sebelahku. Mengingat keberadaan Rachel di kantor Elliot tadi pagi, aku pun bertanya, "Kau, bukankah tadi pagi bilang pada kekasihmu kalau kau akan menghubunginya saat jam makan siang?" Elliot menatapku selagi kami masih berjalan menuju meja dengan diantarkan oleh pelayan restoran. Merespons pertanyaanku barusan, dia berkata, "Untuk apa bertanya begitu? Bukan urusanmu. Kau tidak perlu memberi respons galak. Aku hanya penasaran saja. Apa kau tahu kalau cara bicaramu yang ketus itu menyebalkan sekali?" Tukasku. Suaraku memang tetap normal, tetapi aku menatapnya dengan serius karena sungguh, aku kesal. "Wow, kau sudah mulai berani rupanya, ya. Ingin cari masalah denganku." Aku menghela napas dan memejamkan mata sejenak. Aku kelepasan barusan. Aku mengantisipasi agar jangan sampai sikapku membuat Elliot punya alasan untuk mengancamku, jadi aku pun segera berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku." Setelah tiba di meja kami, aku dan Elliot duduk berhadapan. Pelayan menyajikan minuman pembuka untuk kami beserta roti ciabatta, lantas menunjukkan buku menu. Aku berterima kasih ketika sang pelayan berpamitan pergi usai mencatat hidangan yang kami inginkan. Situasi di mana pada akhirnya hanya menyisakan aku berduaan dengan Elliot, membuatku agak gundah. Apakah aku harus membuka obrolan? Atau justru sepanjang makan siang ini sebaiknya aku harus diam saja dan tidak mengatakan apa-apa? Saat aku memutuskan untuk bicara saja dan sudah buka mulut, tiba-tiba ponsel Elliot berdering. Dia menatap layar benda itu dan langsung mengangkat telepon masuk yang dia terima. Aku sempat melihat layar ponsel Elliot sekilas, sehingga aku tahu kalau nama penelepon yang tertera di sana adalah Rick Tyson, sekretarisnya. Mungkin ada hal penting. Selagi Elliot sibuk bicara di telepon, aku tetap duduk manis di kursiku dan memilih untuk memandangi sekeliling ruangan restoran mewah itu. Posisi meja yang aku dan Elliot tempati letaknya persis di dekat jendela besar di sisi ruangan. Mataku tertarik untuk memerhatikan detail ukiran klasik pada pilar-pilar tinggi yang ada di beberapa titik ruangan restoran itu. Kupikir interiornya lebih mengarah pada nuansa Romawi, tetapi barangkali dikenal sebagai restoran Italia karena memang menunya kebanyakan merupakan makanan khas Italia. Dengan lampu kristal yang menggantung apik di langit-langit dan memiliki cahaya keemasan, aku baru menyadari kalau ternyata jendela di semua sisi restoran tidak terlalu menembus cahaya dari luar, sehingga penerangan elegan di seluruh ruangan tak beradu dengan sinar matahari. Tak berselang lama, 2 orang pelayan datang untuk membawakan pesanan kami. Sampai setelah semua pesanan sudah tersaji di atas meja, Elliot masih belum selesai menelepon. Aku memilih untuk menunggu Elliot walaupun sudah sangat lapar. Aku merasa tidak enak hati jika harus makan duluan padahal kami berada di meja yang sama dan datang bersama juga. Menit demi menit berlalu, aku yang masih sabar menunggu Elliot pun mengembungkan kedua pipiku, lalu menopang dagu di atas meja. Ketika aku sedang melamun, sepertinya Elliot menyadari kalau dari tadi aku menunggunya. Dia berkata pada Rick di telepon untuk jangan meneleponnya sampai jam makan siang selesai, lantas langsung mengakhiri pembicaraan sekaligus mematikan ponsel. "Kenapa tidak makan?" tanya Elliot padaku. Keningnya mengernyit dalam, menatapku dengan heran. Aku mengangkat kepala setelah sempat menopang dagu di atas meja. Usai menegakkan posisi duduk, aku menjawab, "Aku menunggumu selesai menelepon dulu." Elliot tidak menjawab lagi. Namun, Kernyitan di keningnya seketika memudar setelah aku menjawab barusan, seolah dia terperangah dengan jawabanku. Aku tidak dapat memastikan valid atau tidaknya dugaanku, tetapi netra coklat Elliot berangsur menatapku teduh. Beberapa saat kemudian, Elliot menghela napas. Dia menatap seporsi pasta dengan pelengkap kaviar di piringku, lalu berkata, "Makanlah."
Aku tersenyum dan mengangguk. Melihatnya memegang sendok dan garpu, aku pun juga langsung mengambil milikku. Sebelumnya, aku belum pernah datang ke restoran ini. Ada satu restoran Italia favoritku di sekitar Long Island, sehingga sekalinya aku ingin makan makanan dari negara Lo Stivale itu, aku akan pergi ke restoran favoritku. Dan sekarang, aku cukup takjub ketika memikirkan ibu mertuaku yang berasal dari Florida ternyata bisa mengetahui restoran sebagus ini di New York. Elliot, panggilku di tengah makan siang kami. Dia tidak menyahut, hanya sekadar menatapku saja selagi mengiris steak di piringnya. Bekal yang tadi pagi dibuatkan oleh ibumu, apakah kau habiskan? Memangnya kenapa kalau tidak kuhabiskan? Kau mau protes? Dia bertanya balik. Bukan begitu. Hanya saja, khawatir ibumu mempertanyakan. Aku akan merasa tidak enak hati padanya. Kau sensitif sekali rupanya, ya. Gumam Elliot. Suaranya sangat kecil, malah seperti sedang bicara sendiri. Namun, aku tetap bisa mendengar. 2 menit kemudian, setelah menelan kunyahan pastaku, aku berkata, nanti aku kembali ke rumah sakit menggunakan taksi saja. Kau tidak perlu mengantarku. Cih. Memangnya kau pikir aku mau mengantarmu? Aku bungkam. Kuperingatkan diriku sendiri kalau memang sudah seharusnya mulutku kukunci saja rapat-rapat dan tidak perlu mengatakan apa-apa saat bersama Elliot, karena telingaku hanya akan terasa panas tiap kali mendengarnya bicara sinis padaku. Aku memang tidak mau mengantarmu, tapi aku terpaksa harus tetap mengantarmu karena masih mau merasa kasihan padamu, tutur Elliot kemudian. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi, kok, kataku. Elliot tak menjawab. Dia hanya menatapku sekejap, lalu melanjutkan makan siangnya. Tatapannya barusan jelas menggambarkan kalau dia tidak peduli pada tanggapanku dan akan melakukan apapun yang dia katakan. Setelah makan siang selesai, ternyata Elliot benar-benar mengantarku kembali ke rumah sakit. Aku sempat membeli air mineral dingin dari restoran sebelum keluar, lalu tidak berkutik sama sekali sepanjang perjalanan dan hanya bisa mengucapkan terima kasih pada Elliot setelah akhirnya mobil yang dia kendarai tiba di pelataran parkir rumah sakit. Terima kasih banyak karena telah mengantarku, kataku pada Elliot sembari memakai jas putihku yang tadi memang sempat aku lepas. Dia hanya menanggapi dengan anggukan pelan. Aku khawatir Elliot tidak mau berlama-lama, sehingga aku berupaya untuk bergegas. Namun ketika aku sedang memasukkan tangan kananku ke dalam jas, rasa terburu-buru saat aku melakukannya malah membuatku bertindak ceroboh. Aku tidak sengaja mengenai tanganku yang memegang botol minuman dingin ke pipi kanan Elliot. Aku yakin itu cukup kencang, karena jelas terdengar suara yang timbul saat botol yang kugenggam menghantam wajah suamiku itu. Astaga! Maafkan aku, ujarku panik sambil memerhatikan pipinya dengan cemas. Elliot menatapku penuh kesinisan. Dia menghela napas panjang, kelihatan jelas sedang berusaha menahan emosi. Aku pun buru-buru mengambil tisu dari saku jas putihku, lalu mendekat pada Elliot untuk menyeka dan mengeringkan pipinya yang terkena sedikit cipratan air dari bagian luar botol minuman dinginku. Kau sengaja, ya? Ketus Elliot. Tidak, kok. Demi Tuhan. Aku menjawab serius sambil terus mengusap-usap pipi Elliot menggunakan tisu. Beberapa saat kemudian, aku baru menyadari kalau kini jarak wajahku dengan Elliot jadi sangat dekat. Ini seharusnya menjadi hal yang biasa saja, mengingat jangankan jarak sedekat sekarang hingga aku bisa merasakan embusan napasnya yang sedikit menerpa kulit wajahku, aku pun juga sudah berkali-kali disetubuhi olehnya sejak kami menikah. Namun tanpa alasan yang belum benar-benar bisa aku pastikan, aku merasa tercenung ketika tatapanku beradu dengan Elliot. Tanganku yang memegang lembaran tisu pun juga berhenti mengusap pipinya. Aku menyadari kalau suhu tubuhku mendadak mulai meningkat, berhasil membuatku rasanya ingin pingsan saja sekarang juga.
Desiran aneh yang bergerak kuat di sekujur tubuhku memberikan dampak besar terhadap wajahku yang perlahan mulai terasa mendidih. Fakta bahwa Elliot juga tercenung menatapku, menambah keadaan asing yang mengarungi seisi mobilnya ini. Mataku masih tertuju pada matanya, tetapi kusadari perlahan netra coklatnya bergerak memandangi tiap jengkal wajahku, termasuk bibirku. Aku mungkin bisa gila ketika tiba-tiba saja Elliot memegang lenganku dan menarikku untuk merapat dengannya hingga wajah kami hanya berjarak sekitar setengah jengkal. Jantungku berdebar. Saat ini pun posisi dudukku sudah tak sempurna di kursiku, melainkan condong ke arah Elliot dan dadaku menempel pada lengannya.